pemain bisa berkembang, pemain bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan bukan sekedar soal skor. Ada perkembangan, pelajaran, dan bintang baru yang mulai bersinar. Kini timnas Indonesia U17 dinilai banyak mengalami kemajuan saat bermain imbang dengan timnas Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Menurut pengamat sepak bola nasional Gusnul Yakin, menilai proses 2 gol yang diraih timnas U17 berkat power dan akurasi umpan lambung serta penyelesaian akhir ke gawang yang sempurna. Yang mana menurut Gusnul, cara ini sering dilakukan di latihan, lalu diterapkan di permainan yang sesungguhnya. Gusnul Yakin juga memuji stamina Putu Panji dan kawan-kawan yang terjaga hingga akhir permainan. Nova Arianto sudah bekerja dengan benar. Saya amati fisik semua pemain merata. Ini berbeda dibanding waktu Piala Asia U17 kemarin. Selain itu, ia juga salut dengan penguasaan bola pemain timnas Indonesia U17. Ball possession timnas Indonesia U17 nilainya sangat progresif. Mereka menguasai bola di daerah lawan, bukan di area sendiri. Lalu poin positif berikutnya, lanjut Gusnul Yakin, adalah variasi permainan di lini tengah dan depan. Para pemain bisa menjalankan gameplay Nova Arianto, kapan mereka delay, kapan agresif menyerang. Alur serangan juga variatif, tak melulu dari kedua sayap. Mantan pelatih Arema ini mengamati mental bertanding anak-anak timnas Indonesia U17 yang terlihat sangat siap. Namun ada 2 momen mereka kehilangan fokus setelah Garuda Asia unggul dan akhirnya kebobolan. Ketika skor imbang, mereka punya 2 peluang gol di menit akhir, yang menurutnya spirit dan mental para pemain ingin menang sudah bagus. Gusnul Yakin pun optimis skuad Garuda Asia bakal mantap bersaing di Piala Dunia U17 2025 di Qatar awal November mendatang. Laga kontra Tajikistan tersebut juga membawa pelajaran berharga untuk timnas Indonesia U17 menatap laga selanjutnya melawan Uzbekistan pada laga kedua pada Jumat 15 Agustus. Pertama, Indonesia sukses mencetak 2 gol dengan pola serangan yang identik, membangun serangan dari sisi sayap, mengirim umpan silang lalu diselesaikan dengan sundulan. Gol pertama dicetak Mirza Firjatullah hasil umpan Fadli Alberto, sementara gol kedua dicetak Fadli dari asis Eizer Tanjung. Meski sektor penyerangan terlihat menjanjikan, barisan belakang masih meninggalkan celah. 2 gol lawan menjadi bukti koordinasi 3 bek sejajar perlu dirapikan agar lebih solid. Kedua, gol penyeimbang Tajikistan terjadi pada menit ke-90. Sekilas hal itu bisa memunculkan asumsi bahwa stamina para pemain menurun. Namun kenyataannya, Garuda Muda tetap konsisten bermain agresif hingga menit akhir. Sejak awal laga, kedua tim tampil terbuka dengan tempo tinggi. Kondisi diperberat oleh hujan yang mengguyur, namun Indonesia mampu menjaga intensitas permainan. Ketika Piala Kemerdekaan 2025 ini menjadi ajang bagi Nova Arianto untuk memanggil sejumlah pemain baru, termasuk diaspora. Namun hanya sedikit wajah baru yang tampil di skuad inti, salah satunya Eizer Jacob Tanjung. Keempat, bagi pendukung Sinteyong, laga ini seperti melepas rindu. Nova Arianto dikenal sebagai anak ideologis. Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan gaya bermain yang menunjukkan kekuatan fisik serta detail teknis seperti taktik lemparan ke dalam. Penguasaan bola bukan menjadi senjata utama Indonesia U17, namun tetap dijadikan dasar permainan. Transisi bertahan ke menyerang dilakukan dengan cepat, khas racikan STY. Kelima, dukungan publik Stadion Utama Sumatera Utara begitu terasa. Meski tribun tak sepenuhnya penuh, jumlah penonton yang hadir tetap besar dan memberikan energi positif bagi para pemain. Sepanjang laga, sorakan dan nyanyian dari tribun terus menggema, memacu semangat para Garuda Asia. PSSI patut diapresiasi karena memilih Stadion Utama Sumatera Utara sebagai venue Piala Kemerdekaan 2025. Keputusan ini menjadi langkah pemerataan laga internasional, meski tidak melibatkan timnas senior. Pada laga perdana Piala Kemerdekaan 2025 kontra Tajikistan, sorotan utama justru tertuju pada pemain debutan Eizer Jacob Tanjung. Pemain diaspora yang dibesarkan Sydney FC, klub yang berkompetisi di A-League bersama Melbourne City. Di laman resmi Sydney FC, nama Eizer tercantum dalam skuad akademi senior, yang berarti 1 tingkat di bawah tim utama. Tim Sydney FC dilatih oleh Jim Van Meeren yang berkompetisi di senior NPL. Coach Nova sejak awal ingin melihat kemampuan Eizer beserta pemain diaspora lain di turnamen Piala Kemerdekaan 2025. Dan pada laga kontra Tajikistan, Eizer bermain sebagai gelandang dengan rapor positif. Ia melepas asis untuk gol kedua Indonesia yang dicetak Fadli Alberto pada menit ke-49.
Pemain Indonesia tidak dikenal dengan postur tinggi dan kemampuan heading yang baik, sehingga diperlukan umpan presisi untuk menciptakan gol sundulan. Umpan silang akurat dengan bobot kencang tersebut dilepaskan Eiser dari sayap kanan tepat di kepala Alberto. Selain Matthew Baker yang selama ini dikenal sebagai pemain kunci Garuda Muda beserta Novarianto, kini Garuda Asia punya rising star baru yakni Eiser Jacob. Sempat 2 kali unggul sebelum harus puas berbagi angka 2-2 dengan Tajikistan setelah kebobolan di masa injury time. Di tengah hujan deras dan sorakan ribuan supporter, tim asuhan pelatih Novarianto sejatinya tampil penuh determinasi di laga timnas U17 Indonesia versus Tajikistan ini. Laga perdana ini menurut salah satu pemain timnas U17 Matthew Baker merupakan langkah awal yang baik untuk skuad Garuda Asia. Ini benar-benar awal yang baik untuk kami, apalagi ini laga pertama sebelum Piala Dunia. Matt Baker menambahkan bahwa pertandingan ini seperti fondasi. Timnya sudah menemukan poin-poin yang perlu diperbaiki, dan tentunya itu sangat membantu timnas U17 Indonesia ke depan. Meski kecewa kemenangan hilang di detik akhir, Matthew Baker tetap memuji cara bertarung dan semangat timnas U17 Indonesia. Selanjutnya, tim akan melawan Uzbekistan. Baker menegaskan lawan-lawan yang akan dihadapi berikutnya justru menjadi ujian yang dibutuhkan. Dengan berkembangnya pemain muda di timnas Indonesia, ex-pelatih timnas Indonesia Sinteyong menitipkan pesan penting untuk pelatih Garuda Asia Novarianto. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya dipecat oleh PSSI pada awal tahun 2025 ini. Hal itu menimbulkan kehebohan bagi insan sepak bola Indonesia. Dan bahkan beberapa pemain keturunan pun heran kenapa coachnya dipecat. Juru taktik Korea Selatan itu sedianya lagi berjuang membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Simpati pun datang dari berbagai internal timnas Indonesia atas dipecatnya STY. Mulai dari pemain seperti Marcelino Ferdinand, Martin Pas, hingga Kapten JIZ menyampaikan pesan perpisahan buat juru taktik 54 tahun itu. Pesan mengharukan turut diberikan asisten pelatih STY di timnas Indonesia, Novarianto. Pria yang juga menukangi timnas U17 ini mengunggah foto dirinya bersama STY dan staf tim nasional di media sosial. Unggahan Nova itu dikomentari langsung STY. Dia mengucapkan terima kasih kepada Nova dan menjaga para pemain muda di tanah air. Tak lupa ia memintanya membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Hal ini menjadi pesan penuh makna STY kepada Novarianto yang kini memegang kendali timnas U17. Sebuah dorongan moral agar skuad muda Garuda tetap terjaga kualitasnya, sekaligus menjaga cita-cita menuju panggung dunia.